Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kembali kita berjumpa hari Minggu ini, kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari semuanya Bapak Ibu, saya ingin mengundang kita semua bangkit berdiri yuk. Kita mau fokus mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan, yang onsite maupun yang di Zoom. Shalom Bapak Ibu yang di Zoom juga. Mari semuanya di mana Bapak Ibu berada, kita mau bersatu hati untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau merasakan, menikmati hadiratnya menjamah setiap kita. Mari saya mau undang Bapak Ibu semua untuk fokus saat ini dengan Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami mau mempersiapkan hidup kami Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat-Mu. Mari Bapa, Engkau urapi kami, Engkau layakkan kami Tuhan, untuk kami menikmati kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini. Kami mau fokus, kami mau sungguh-sungguh untuk memuji menyembah Tuhan dengan segenap hati kami, yang onsite maupun online di Zoom. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan Bapak Ibu. Kami datang Bapa. Kami datang Tuhan. Kami datang dengan segenap hati kami Tuhan, untuk memuji menyembah-Mu pada saat ini Tuhan. Oh, kami datang Tuhan, bawa kami lebih dalam lagi, menyembah-Mu dengan segenap hati. Mari kita katakan bersama, Bapakku datang, Bapakku datang, amin, menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Katakan kembali, Bapakku datang, Bapakku datang. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya ada bagiku. Katakan, tak usah kami takut Tuhan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari angkat tanganmu bersama, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Kami angkat suara kami dan katakan, ya Tuhan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam hidup kami Tuhan, di hidupku. Sungguh Kau Allah yang hebat dalam hidup kami Tuhan. Maka kami mau datang pagi hari ini menyembah-Mu Tuhan Yesus. Mari kita katakan bersama, Bapakku datang, menyembah-Mu di sini ya Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagi setiap kami Tuhan, ada bagi
Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang hebat dan dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Kami akan berjalan bersama-Mu Tuhan Yesus. Mari sembaria akan pujian kita, akan mazmur kita bagi Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, bersama-Mu Tuhan, Kau yang memberikan kami kekuatan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tak akan kami takut, sebab Kau yang beserta dengan kami Tuhan. Mari kita mau katakan semuanya Bapak Ibu, tak usah aku takut. Tak usah aku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah aku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah aku cemas, Kau menghibur kami Tuhan. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mau serukan Tuhan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu semuanya, kita katakan lagi. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, ya perbuatan-Mu Tuhan. Sorakan lagi, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Terima kasih Tuhan, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu di hidup kami Tuhan. Di hidupku, katakan di gereja kami Tuhan, di gerejaku, di gereja, di bangsa kami Tuhan, Kau hidup Yesus. Di bangsa, berikan sorak-sorai bagi Allah kita, sorakan haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Maka kami siap Tuhan untuk memuji nama-Mu Tuhan siang hari ini. Kau berikan sukacita buat kami semua Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Katakan amin. Sorakan dong. Haleluya. Berikan tos kanan kirinya semuanya, katakan Tuhan kita ajaib, Tuhan kita ajaib. Amin. Semuanya siap memuji Tuhannya. Kami percaya Tuhan, tepuk tangannya yuk. Ya Tuhan yang ajaib bagi setiap kita ya. Amin.
Katakan bersama, tak terbayangkan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Amin. Genap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya siap ya. Tepuk tangannya di atas kepala, yuk katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia. Berikan sorak-sorai lagi bagi Allah kita. Katakan kembali, tak terbayang. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Genap jiwa kami Tuhan. Genap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan tuh rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Oh, hanya Kau yang layak ditinggikan. kami percaya Tuhan, katakan bersama. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Sorakan haleluya. Semua percaya bahwa Tuhan kita Allah yang ajaib. Amin. Amin. Yuk kita semuanya tepuk tangan bersama-sama. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang ajaib bagi setiap kami. Semuanya siap ya. Sama-sama kita mau katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau agung dan perkasa Tuhan. Kau sumber kemenangan, Kami percaya. layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Katakan Yesus Kau Raja mulia. Raja mulia. Berikan sorak-sorai paling mulia dong buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Haleluya Bapak Ibu. Kita sebentar akan berdoa syafaat. Saya persilakan kepada Ibu Sumena. Mari kita bersatu hati dalam doa syafaat. Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan dan lawatan-Mu Tuhan pada siang hari ini Bapa. Kami bersatu hati Tuhan berdoa untuk gembala pembina kami Tuhan, Pak Niko Pendeta Insinyur Niko Notorajo berserta istri dan keluarga ya Tuhan. Kiranya Kau berikan kesehatan, kekuatan ya Tuhan untuk beliau ya Tuhan. Kiranya misi-misi yang sudah direncanakan Tuhan bisa tersampaikan ya Bapa. Kami juga berdoa untuk para wakilnya ya Tuhan. Kiranya Kau menyertai Tuhan dalam pelayanannya Tuhan, dimanapun wakilnya melayani ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk cabang rayon ya Tuhan. Kami berdoa untuk CK4 ya Tuhan, untuk gembala CK4 Tuhan. Bapak Pendeta William Komutu Tuhan berserta istri dan keluarganya ya Tuhan. Kiranya Kau berkati Tuhan pelayanan beliau Tuhan.
Kiranya Kau berikan kesehatan dan kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Kalau perlu lebih pakai lagi Tuhan dengan luar biasa Tuhan pelayanannya Tuhan dimanapun beliau melayani ya Bapa. Terima kasih juga kami juga berdoa untuk wakil-wakilnya dan gembala-gembala cabang di bawahnya ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai pelayanan beliau Tuhan dan pakai lebih luar biasa lagi ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala kami Tuhan di gereja GBI Palem Galaksi saat ini Tuhan. Untuk pendeta Immanuel Sitopa berserta Ibu Helen beserta anaknya Andi, Debbie dan cucunya Abigail ya Tuhan. Kiranya Tuhan Kau menyertai Tuhan, Kau melindungi Tuhan, Kau berikan berkat-Mu yang berlimpah-limpah untuk keluarga ini Tuhan. Bisa menjadi teladan bagi kami dan bagi banyak orang ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk pengkhotbah pada saat ini Tuhan yang akan melayani di tempat ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mengurapi, Kau berikan hikmat-Mu Tuhan untuk pendeta yang akan menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang disampaikan Tuhan bisa menjadi rema bagi setiap kehidupan kami dan itu bisa bermanfaat bagi kami yang mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara Indonesia kami saat ini Tuhan. Damailah Indonesiaku. Kami percaya Tuhan Indonesia ada di tangan-Mu, Indonesia ada di hati-Mu ya Tuhan. Kami bersatu hati Tuhan berdoa untuk Presiden Joko Widodo berserta wakilnya Tuhan. Ma'ruf amin ya Tuhan. Kiranya Kau berikan kesehatan dan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Apa yang sudah direncanakan Tuhan, apa yang sudah dijalankan Tuhan di pemerintahan Jokowi ini Tuhan bisa menjadi berkat bagi masyarakat Indonesia seluruhnya ya Bapa. Bapak kami mengucap syukur Tuhan. Kami juga berdoa untuk para menteri, para Dewan DPR Tuhan, DPR, untuk Polri Tuhan, Kejaksaan dan Mahkamah Agung. Ya Tuhan Kau berkati kiranya pekerjaan mereka Tuhan, biar mereka bekerja dengan hati ya Tuhan. Cinta akan Indonesia ya Bapa. Kami juga saat ini berdoa Tuhan untuk pemilu yang akan datang Tuhan di tahun 2024 Tuhan. Engkau berkati pemilu ini Tuhan, untuk pemilu presiden ya Tuhan yang baru Tuhan, ganti Joko Widodo Tuhan. Kami percaya Tuhan melalui pemilu ini Tuhan, kami bisa bersatu hati Tuhan, memilih dengan hati kami Tuhan, dengan sepenuh hati kami Tuhan. Tidak ada kebohongan, tidak ada tipu muslihat Tuhan. Kami percayakan pemilu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya Engkau sudah memilih presiden kami yang baru, presiden yang cinta Indonesia, presiden yang cinta bangsa ini Tuhan, bukan cinta jabatan melalui cinta diri sendiri ya Bapa. Tidak ada korupsi Tuhan melalui lembaga-lembaga yang akan direncanakan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar negara ini bisa terus maju Tuhan. Walaupun apa yang ada sekarang ini Tuhan, setiap polusi dan setiap musim kemarau ini Tuhan banyak terjadi kekeringan. Tapi kami percaya Engkau selalu memberikan kekuatan bagi kami Tuhan di setiap permasalahan di Indonesia saat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau menjaga Indonesia ini dengan sepenuh hati Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk Polri Tuhan, keamanan setiap Polri Tuhan. Kau berikan kekuatan buat bagi Polri TNI Tuhan dalam mengamankan negara Indonesia ini Tuhan. Di setiap pemilu yang akan datang Tuhan maupun saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk lembaga-lembaga Pentakosta ketiga Tuhan, yang akan mengakibatkan penuaian jiwa terbesar di dunia ini Tuhan. Kami berdoa untuk GBI, COG, ORRUWI dan FPT. Tuhan kiranya Kau pakai alat untuk menjadi penuaian jiwa seluruh Indonesia, melalui Indonesia Tuhan sampai ke bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan Pentakosta ketiga terjadi dimulai dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali ke Yerusalem. Tuhan kami juga berdoa untuk generasi Yeremia Tuhan, dimanapun generasi Yeremia saat ini berada Tuhan, baik di gereja ini Tuhan maupun di gereja tempat yang lain Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hati yang tulus, hati yang cinta mati-matian kepada Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepada-Mu dengan segenap hati ya Tuhan. Biar mereka hidup dengan dalam kekudusan Tuhan, hidup dengan jalan-jalan melalui firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pada siang hari ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang ada Tuhan di tempat ini Tuhan, maupun yang ibadah
melalui online ya Tuhan. Engkau sertai Tuhan. Engkau yang berikan kesembuhan buat yang sakit. Engkau berikan penghiburan buat yang susah Tuhan. Biar Tuhan yang lemah Engkau berikan kekuatan ya Tuhan. Setiap masalah Engkau berikan jalan keluar ya Bapa. Kiranya Tuhan menyertai GBOM Kalem Galaksi ini, jemaat-jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di luar tempat ini. Tuhan berkati ya Tuhan. Kami menyerahkan semuanya doa-doa kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kiranya apa yang kami sampaikan Tuhan bisa mencerna dan Kau yang terus menyelidiki kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Haleluya. Sebentar kita akan mendengar firman Tuhan, isi hatinya. Terkadang setiap jalan yang kita lalui, mungkin ada saatnya kita akan mengalami buntu atau stuck. Tapi percaya Bapak Ibu, bila kita mengandalkan Tuhan, maka Dia Allah yang buka jalan. Dia yang buka jalan setiap pergumulan kita, saat sekalipun tiada jalan. Terima kasih Tuhan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Mari semuanya Bapak Ibu, kita katakan lagi. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Angkat tanganmu, katakan bersama. Belantara Dia tetap menuntun. Sungai di gurun aku temui. Langit bumi kan lenyap, langit bumi kan lenyap, namun firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Katakan lagi. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Katakan lagi. Di belantara, di belantara Dia tetap menuntun. Sungai di gurun aku temui. Langit bumi kan lenyap, langit bumi kan lenyap, tapi firman-Nya tetap. Saat ini Dia buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, Dia menuntunku dan memeluk diriku. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Katakan dengan kasih. Dengan kasih dan kuasa-Nya, Dia buka jalan. Dia buka jalan. Hari ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakai
tidak ada apa-apanya Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang keluar itu berasal daripada-Mu Roh Kudus, penuhi hamba-Mu Tuhan. Biarlah apa yang keluar ini Tuhan boleh menguatkan dan juga meneguhkan hati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saya mau menyapa yang di onsite maupun juga yang di online. Terima kasih Tuhan Yesus dan juga terima kasih untuk Pak Gembala yang memberikan saya kesempatan hari ini Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan sharing hari ini saya akan beri tema mengenai atau berjudul Let's Do Your First Move, atau yang artinya mari lakukan langkah pertamamu. Tapi kenapa judulnya seperti ini? Kenapa judulnya ayo melakukan perbuatan? Karena ini merupakan ajakan untuk setiap saudara kita melakukan pergerakan. Bergerak untuk apa? Pasti setiap saudara akan bertanya-tanya, kita mau lakukan pergerakan apa sih? Nah, saya akan beritahu saudara. Ini sebenarnya dimulai dari keresahan yang saya lihat dan juga saya amati di sekitar saya maupun masyarakat pada saat ini. Bahwa ada sebuah contoh konkret bahwa banyak orang yang suka menunda dalam melakukan segala sesuatu. Sehingga perubahan itu tidak terjadi. Saya beri contoh konkret, ketika seseorang ingin mencapai sebuah kesuksesan ataupun juga keberhasilan, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh setiap orang tersebut? Pastinya mereka harus melakukan sesuatu, nggak hanya diam, pasti mereka harus melakukan sesuatu perubahan. Nah, ini yang sering kita lihat, dan juga mungkin orang yang ingin menjadi berhasil ataupun mempunyai sebuah cita-cita atau impian. Apa sih yang harus mereka lakukan? Udah pasti mereka harus belajar ataupun juga melakukan segala sesuatu untuk tujuannya tercapai. Nah, jangan kita saat ini seperti yang ada, kita sangat riskan sekali ataupun sangat miris terkadang bahwa banyak kaum rebahan yang isinya hanya mau scrolling sosial media ataupun juga nonton dari saat ini banyak OTT ataupun live streaming media. Itu yang terjadi pada saat ini, itu yang sangat meresahkan pada zaman ini, di mana orang-orang yang saat ini mau bergerak untuk mengembangkan diri, untuk melakukan pergerakan, ini sangat kita risaukan sekali. Jadi saya mau katakan bahwa jangan harap bahwa akan terjadi perubahan atau pergerakan atau terjadi sesuatu yang besar tanpa adanya action atau juga tidak melakukan apa-apa. Kita harus melakukan segala sesuatu. Dan juga mungkin saya ambil sebagai gambaran satu contoh yang mungkin lebih konkret, yaitu mengenai kebakaran. Kalau ada sesuatu yang terbakar di sekitar kita, ataupun korek api lah ya, ataupun kita biarkan menyala, terbakar, kalau misalkan kita diam aja, itu akan habis terbakar. Pasti akan otomatis habis terbakar kalau kita nggak melakukan apa-apa. Berarti harus ada yang dilakukan supaya membuat itu tidak terjadi terbakar. Kita harus meniupnya, kita harus menyiramkan air, ataupun apapun itu. Nah, dan dalam contoh yang tadi mengenai terbakar tersebut, ada dua hal yang harus diperhatikan. Coba kita simak ya. Kalau terjadi terbakar, ada dua yang harus kita lakukan. Yaitu yang pertama, apa yang kita lakukan sebelum terjadi kebakaran tersebut. Dan juga yang kedua, apa yang terjadi jika sudah terjadi kebakaran. Ini ada dua poin yang kita harus simak. Mungkin orang berpikir ya, kok kebakaran yang diambil, dan pastilah semua orang kalau misalkan terbakar atau misalkan baju kita terbakar ataupun kita kena api, otomatis pasti kita akan mencoba untuk segera memadamkan api tersebut. Pasti demikian kan ya. Tetapi di sini saya mau mengatakan bahwa disitulah intinya. Kenapa kita harus tunggu sesuatu itu terbakar tersebut terlebih dahulu, baru kita mau melakukan segala sesuatu. Dan ketika sudah terbakar itu, banyak hal yang sudah terjadi, yang otomatis pasti sudah ada terjadi kerugian. Di situ terjadi sebuah kepanikan. Dan juga yang udah pasti kita udah waktunya sangat sempit. Nah, saya pengen menganalogikan itu sebagai sebuah dosa yang sering terjadi di hari-hari ini atau keresahan saat ini pada generasi muda yang kita akan cenderung banyak
berkutat ataupun berkaitan dengan sosial media yang tadi saya sampaikan tersebut. Nah, itu adalah sebuah dosa yang mungkin seringkali terulang atau seringkali kita lakukan, tapi kita nggak melakukan apa-apa. Jadi kebakaran tersebut itu yang tadi saya pengen ambil contoh bahwa yuk jangan tunggu udah sampai terbakar atau dosa itu sudah sampai ada dalam diri kita tidak melakukan apa-apa. Dan kita juga diam saja. Jadi jangan sampai tunggu terjadi kebakaran tersebut. Kita harus melakukan terlebih dahulu sebelum terjadinya kebakaran tersebut. Dan mungkin apa sih relevansinya terhadap apa yang saya sampaikan tadi mengenai kita harus bergerak, kita harus melakukan kita punya langkah pertama. Ini berkaitan dengan apa yang Tuhan minta dari kita untuk menyelesaikan amanat agung. Mungkin kita udah sering banget, mungkin sampai bosen dengar bahwa ada amanat agung yang harus kita selesaikan. Atau apa sih amanat agung itu yang harus kita lakukan tersebut? Mungkin saya minta untuk ingatkan kembali dengan membuka di Matius 28 ayat 19 dan 20. Boleh dibantu multimedia? Untuk kita buka di Matius 28 ayat 19 yang 20. Saya mau ingatkan kembali apa sih makna sebuah amanat agung bagi kita, dan saya akan ingatkan kembali. Kita baca sama-sama. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Oke. Saya bacakan buat saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Next. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Setelah kita mendengarkan atau kita di-remind kembali akan amanat agung Tuhan Yesus, bagaimana kita mau menyikapi ini? Bagaimana saudara dan saya mau menyikapi ini? Apakah hanya diam saja? Kita udah sering kali dengar, bahkan ini adalah sebuah perintah. Kalau Tuhan sudah perintahkan, ayo dong kita lakukan, nggak berdiam. Kalau misalkan kita secara fisik ada wujudnya di sini, mungkin ada pemimpin ataupun mungkin bangsa ini dipimpin oleh sebuah presiden, ketika pemimpin tertingginya mengatakan sesuatu atau panglima tertingginya dalam jabatan mungkin TNI Polri, setelah memerintahkan sesuatu pasti akan dilakukan, tidak diam, bahkan akan mengusahakannya. Ini Tuhan kasih kita perintah bahwa lakukan dan selesaikan amanat agung. Dan kita tahu visi misi atas gembala pembina kita, Pak Niko, 10 tahun ini kita akan mengalami percobaan otentik dengan Tuhan. Apakah kita semua mau hanya diam saja dan tidak melakukan apa-apa? That's why, mengapa saya hari ini Tuhan memberikan saya untuk menyampaikan ini. Dan saya mungkin akan coba bagikan sedikit, mungkin bisa mewakili ya, untuk sebagian orang yang bergumul dalam ingin melakukan bergumul untuk melakukan langkah pertama. Apa sih yang sebenarnya harus saya lakukan untuk pertama kalinya, untuk kita move? Nah jujur, pertama hari ini adalah pertama kali saya bawa sharing firman Tuhan di formal di hadapan kalian saudara. Tapi bukan itu intinya. Tapi saya pernah merasa bahwa saya tuh gak akan ada di sini. Saya tahu batas nyaman diri saya sendiri. Saya tahu mungkin saya tuh lebih senang ngobrol satu persatu kepada setiap saudara maupun orang-orang yang saya temui, karena itu saya akan merasa lebih deep, lebih mengenal. Tapi waktu mempersiapkan ini ataupun juga dijadwalkan, ada sesuatu mungkin kekhawatiran ataupun mungkin ada hal-hal yang mungkin berseliweran di kepala kita. Kita berperang dengan diri sendiri akan kekhawatiran nanti bisa atau enggak, nanti menyampaikan apa kata orang. Tetapi ada satu hal, ini yang telah saya lakukan lebih lama, yaitu saya pernah mengambil komitmen janji sama Tuhan bahwa Tuhan, kalau Tuhan yang suruh saya mau bagaimanapun, saya sebisa mungkin saya nggak sebisa mungkin nggak mau tolak. Karena Tuhan yang suruh, terserah deh mau lewat siapapun itu, mau melalui Tuhan ngomong saya sendiri, ataupun melalui orang lain. Ada janji ini saya kepada Tuhan yang membuat saya mempunyai pasukan yang banyak untuk melawan hal-hal yang membuat saya khawatir tadi tersebut. Jadi
ketika ini terjadi, saya bilang saya juga bingung, saya mau menyampaikan apa. Tapi Tuhan bilang sama saya, kamu rindu kan untuk setiap, terutama di GBI Home, maupun kita melihat orang-orang melakukan pergerakan untuk mencapai apa yang Tuhan inginkan, yaitu amanat agung Tuhan Yesus. Ya, kalau seperti itu harus ada yang dilakukan, nggak mungkin cuman diem aja. Oleh karena itu saya mengajak setiap saudara bahwa kita, ayo setelah mendengarkan sebuah perintah, masing-masing tidak harus berdiri di mimbar, tidak harus selalu seperti pemain musik atau di multimedia. Kalian bisa melakukan dimanapun kalian berada untuk menyampaikan Injil atau kebaikan Tuhan Yesus. Kalian pernah ngalamin kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kalian, pasti banyak yang bisa diceritakan. Kalau banyak ceritanya itu mungkin bisa lama, tapi pasti bisa, intinya kalian bisa menyampaikan kebaikan Tuhan pada siapa saja yang mungkin memerlukan. Ketika kalian hadir memberikan waktu dan apa yang ada pada kalian kepada orang lain, kalian telah menyampaikan sesuatu. Itu yang Tuhan inginkan. Dan juga banyak sering terjadi keraguan ya. Sering terjadi keraguan terhadap diri kita maupun orang lain. Saya ambil contoh mungkin ketika kita naik Grab ataupun kita berpergian melalui kapal laut ataupun pesawat. Kita nggak kenal tuh supir Grabnya siapa, pilotnya siapa, nakodanya siapa, tapi kita percaya bahwa itu akan sampai tujuan. Tapi dalam kehidupan ini, kita kenal loh Tuhan kita tahu bahkan Dia sudah terlebih dahulu berbuat bagi kita. Tapi kita kadang-kadang masih ragu. Itu kadang-kadang saya bilang ampuni Tuhan, kalau misalkan masih ada di diri saya bilang ampuni Tuhan, saya mau sepenuhnya percaya. That's why hari ini saya bisa berdiri di sini bukan karena kehebatan saya, tapi kepercayaan yang Tuhan berikan, dan Tuhan pengen melihat, walaupun nggak nyaman, kamu harus lakukan, karena itu akan berdampak bagi banyak orang. Dan saya ingin, makanya saya fight untuk itu. Dan apa yang Tuhan sampaikan pada saat ini adalah Roh Kudus yang mimpin, bukan saya. Dan saya pengen apa yang mungkin bisa mewakili apa yang saya rasakan tersebut waktu preparationnya sampai juga pada saat seperti ini. Itu bukan hal yang nyaman, tetapi I'll do it. Kalau saat ini Tuhan ngomong sama saudara atau mengingatkan saudara untuk berlaku sesuatu, melakukan sesuatu yang Tuhan tanam pada setiap saudara, jangan tahan, jangan tunda, lakukan, ayo kita lakukan. Dan mungkin ini saya akan akhiri dengan, saudara masih ingat apa yang judul dari awal yang saya sampaikan, yaitu mengenai let's do your first move. Saya harap setelah saudara mendengar sharing pada hari ini akan berubah di setiap saudara. Mindset kalian atau hati kalian akan berubah bahwa menjadi I will do my first move now, saat ini juga. Artinya saya akan melakukan langkah pertama saya sekarang. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Pada tanggal 4 September 2023, kita merayakan hari ulang tahun GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto yang ke-35. Haleluya! Sekitar 38 tahun yang lalu, seorang hamba Tuhan dari Belanda, yaitu Pendeta Schenk, dan misionaris Indonesia, Pendeta Damaris, bernubuat bahwa saya akan dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya untuk merestorasi Pondok Daud. Sekarang gereja yang saya pimpin, DNA-nya adalah restorasi Pondok Daud. Kisah Para Rasul 15 ayat 16 dan 17 berkata, "Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini." Di sini Tuhan berkata bahwa Dia akan kembali dan akan merestorasi Pondok Daud, supaya terjadi kebangunan rohani dan penuaian jiwa besar-besaran. Apa yang dimaksudkan dengan Pondok Daud? Pondok Daud
adalah pondok dari tenda yang dibuat oleh Daud. Di dalamnya ada tabut Allah. Dan ada orang yang memuji dan menyembah Tuhan. Jumlah pemuji 288 orang. Setiap kelompok terdiri dari 12 orang. Kalau 288 dibagi 12, itu hasilnya 24. Ini dapat diartikan setiap jam terjadi pergantian kelompok 12 orang tadi. Ini dilakukan siang dan malam. Berdasarkan ini, maka definisi pondok Daud adalah doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Pada periode 25 tahun yang kedua, definisi ini disempurnakan menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, dan yang melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Di dalam pelayanan saya, sejak gereja ditanam di tahun 1988, saya melihat dan mengalami berkat melalui doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Terjadi kebangunan rohani dan penuaian jiwa yang sangat besar sekali. Ini tidak terjadi di Indonesia saja, tetapi juga sampai ke bangsa-bangsa. Pada mulanya, yang direstorasi adalah pujian dan penyembahan. Banyak orang-orang yang dijamah oleh Tuhan. Mereka menangis, terjadi pemulihan, kesembuhan, pertobatan. Ketika Tuhan menambahkan dengan doa, Tuhan berbicara melalui Yesaya 56 ayat 7. Rumahku akan disebut dengan rumah doa bagi segala bangsa. Dan di ayat yang ke-8, Tuhan akan menambahkan lagi orang-orang yang dihimpunnya. Tuhan memberikan pengertian kepada saya pada waktu itu. Kalau kita berdoa lebih banyak lagi, maka revival, penuaian jiwa akan terjadi lebih besar lagi. Setelah melakukan ini, yaitu doa, pujian, dan penyembahan, maka kami menanam gereja lebih banyak lagi. Kami mempunyai pengalaman bahwa dalam waktu 1,5 tahun, ada 200 gereja baru yang ditanam. Jadi sekarang yang sudah direstorasi adalah doa, pujian, dan penyembahan. Waktu Tuhan menambahkan lagi merestorasi tentang unity, saya mempunyai pengalaman yang unik. Pada suatu hari Tuhan berkata kepada saya bahwa saya selama ini sombong dan arogan. Saya menangis dan berkata, ampuni saya Tuhan, ampuni saya, apa yang harus saya perbuat? Tuhan menyuruh saya untuk melakukan 2 hal. Yang pertama, menurunkan nama gereja yang menjadi kebanggaan saya waktu itu. Yang kedua, minta maaf pada gereja-gereja lain dan hamba-hamba Tuhan dari gereja lain. Waktu itu saya sudah dipercayakan Tuhan menggembalakan sekitar 500 gereja. Mungkin selama ini saya begitu bangga, sombong, dan banyak menyakiti gereja-gereja lain. Perintah Tuhan saya lakukan dengan segenap hati. Apa yang terjadi setelah itu? Roh rekonsiliasi turun di antara gereja-gereja Tuhan. Kami saling mengampuni dan terjadi unity di antara gereja-gereja. Tiba-tiba setelah itu roh doa turun melanda Indonesia. Di tengah-tengah itu tiba-tiba Tuhan berbicara bahwa Indonesia akan mengalami transformasi. Kami bersuka cita. Tiba-tiba di tengah-tengah kita berdoa, goncangan-goncangan terjadi. Tsunami melanda Aceh. Lebih dari 200.000 orang meninggal. Gempa bumi terjadi melanda Indonesia. Orang miskin bertambah banyak. Kami berteriak, Tuhan, katanya akan terjadi transformasi. Mengapa terjadi seperti ini? Tuhan tidak menjawab. Tetapi yang jelas, terjadi banyak pertobatan. Di tengah-tengah kondisi seperti itu, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mengadakan Healing Movement Crusade atau disingkat dengan HMC. HMC ini dimulai tahun 2006
dan berakhir tahun 2019. Selama 13 tahun, saya mengadakan HMC sebanyak 318 kali. Kebanyakan di lapangan terbuka. HMC yang dilakukan ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Chuck Pierce yang bernubuat untuk saya pada waktu itu. Yaitu caranya lain. Caranya berbeda. Jadi setiap kali HMC, kami banyak berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity. Saya diperkenankan oleh Tuhan untuk melihat dan mengalami apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, dan kepada orang-orang miskin diberitakan kabar baik. Melalui HMC banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Revival dan penuaian jiwa terjadi besar-besaran. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidupku. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Setelah Tuhan merestorasi Pondok Daud, yaitu doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Banyak menara-menara doa yang didirikan. Ternyata restorasi Pondok Daud adalah untuk mempersiapkan Pentakosta yang ketiga. Awal tahun 2009, Tuhan berbicara sesuatu yang sangat serius kepada saya. Aku datang segera. Saya bertanya, Tuhan, apa yang akan Tuhan kerjakan? Dan apa yang harus kami lakukan? Pertengahan tahun 2009, Tuhan baru menjawab, aku akan mencurahkan rohku. Aku akan mencurahkan rohku, kata Tuhan. Akan terjadi seperti Yoel 2 ayat 28 sampai dengan 32. Akan ada 3 tanda waktu Roh Kudus dicurahkan. Tanda pertama, anak-anak, pemuda, orang tua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Haleluya. Tanda kedua, mujizat akan terjadi luar biasa. Dan tanda yang ketiga, goncangan-goncangan juga akan terjadi luar biasa. Melalui 3 tanda ini, maka ayat 32 akan digenapi. Yaitu akan banyak orang yang berseru kepada nama Tuhan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Akan terjadi revival dan penuaian jiwa besar-besaran. Sejak tahun 2009, setelah Tuhan berbicara tentang goncangan, dalam khotbah saya selama hampir 10 tahun, mungkin 90%-nya saya selalu mengingatkan tentang goncangan ini. Siapa mengira bahwa goncangan ini adalah pandemi COVID-19? Tahun 2009 juga merupakan 100 tahun nubuatan dari William Seymour, yaitu pada tahun 1909. Yang mengatakan bahwa 100 tahun ke depan akan ada pencurahan Roh Kudus yang melebihi dari Azusa Street dan akan terjadi di banyak tempat. Gerakan ini bahkan tidak akan berhenti sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Di tahun 2009 itu juga saya bertemu dengan Billy Wilson yang mengajak saya menjadi pembicara pada Empower 21 di Oral Roberts University, Tulsa, tahun 2010. Saya bertanya, apa itu Empower 21? Pengertian yang saya tangkap pada waktu itu adalah
tentang next gen dan apa yang akan Roh Kudus kerjakan 100 tahun ke depan. Pada tahun 2006 ada peringatan Azusa Street Revival yang ke 100 tahun. Di sini berbicara tentang apa yang Roh Kudus sudah kerjakan selama 100 tahun. Saudara, ini pas dengan apa yang saya dapatkan dari Tuhan tentang pencurahan Roh Kudus. Sehingga saya ikut dalam kegerakan ini, yaitu Empower 21 sampai hari ini. Selesai Empower 21 di Tulsa tahun 2010, Billy Wilson datang kepada saya dan berkata, Tuhan berbicara bahwa konferensi Empower 21 yang kedua di luar Amerika itu di Indonesia. Saya langsung menjawab, oke. Empower 21 di Indonesia diadakan di SICC pada tahun 2011. Tahun 2013, konferensi Empower 21 diadakan lagi di SICC Indonesia. Pada saat itu, Tuhan berbicara bahwa Roh Kudus yang akan dicurahkan itu adalah Pentakosta yang ketiga. Pentakosta pertama terjadi di Kamar Loteng, Yerusalem 2000 tahun yang lalu. Pentakosta kedua terjadi di Azusa Street pada tahun 1906. Istilah Pentakosta kedua ini bukan saya yang mendapatkan, tetapi oleh yang pertama, Frank Bartleman yang menyebutkan bahwa Azusa Street Revival merupakan Pentakosta kedua yang adalah duplikasi Pentakosta pertama yang dicatat dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Frank ini menghadiri pertemuan doa di Azusa pada tahun 1906 sampai 1908. Istilah Pentakosta kedua ini juga dituliskan oleh Journal of Pentecostal Theological Supplement Series. Di situ disebutkan, Jalan Azusa digambarkan sebagai lokasi paling berpengaruh untuk Pentakosta kedua atau hujan akhir, pencurahan baptisan Roh Kudus. Yang ketiga, Australian Record, volume 39 nomor 19 tertanggal 13 Mei 1935 memuat sebuah artikel yang judulnya The Second Pentecost Will Be Even Greater Than the First. Dan yang keempat, David Wesley Mylan pada tahun 1910 menyatakan dalam buku The Lateran Covenant bahwa Pentakosta yang pertama memulai gereja, tubuh Kristus, dan Pentakosta yang kedua menyatukan dan menyempurnakan gereja untuk kedatangan Tuhan. Tahun 2015 di Empower 21 di Yerusalem, saya juga berbicara tentang Pentakosta ketiga ini. Tahun 2018 kembali konferensi Empower 21 diadakan di SICC Indonesia. Dihadiri sekitar 50 bangsa. Kita yang hadir sepakat bahwa pencurahan Roh Kudus yang terjadi waktu itu tidak sama dengan yang sudah-sudah. Dan kita sepakat bahwa pencurahan Roh Kudus Pentakosta ketiga sedang terjadi. Haleluya! Cindy Jacob bernubuat untuk saya bahwa saya adalah messenger of the third Pentecost. Kalau dulu pada waktu Pentakosta kedua, gerakan dari barat ke timur, tetapi Pentakosta ketiga ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pengertian yang Tuhan berikan tentang barat itu adalah Amerika Serikat. Jadi Pentakosta ketiga ini akan bergerak ke Amerika dan dari Amerika akan menyebar ke seluruh dunia dan akhirnya kembali ke Yerusalem. Di Oral Roberts University, dalam lobi asrama Nico Nyoto Radio Hall, di situ dituliskan tentang sejarah Pentakosta ketiga. Di Pentecostal Theological Seminary, PTS, Church of God, ada Third Pentecost Channel di Spirit Network. Pada tanggal 14 dan 15 April 2023 yang lalu, diresmikan atau didedikasikan Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower. Letaknya di pusat kota Los Angeles, California. Lokasinya sekitar 120 kaki, yaitu 36,5 meter dari Azusa Street Revival 1906. Menara doa Azusa ini
sebagai tempat untuk berdoa bagi kebangunan rohani global Pentakosta ketiga, dan juga tempat pelatihan dan pelayanan. Di sini akan ada doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, dipujian dan hormat selamanya. Kemuliaan Bapa Allah Maha Kuasa, pujian dan hormat selamanya. 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 Ada 5 definisi Pentakosta ketiga. Definisi Pentakosta ketiga ini bukan semuanya saya yang mendapatkannya, tetapi sebagian berasal dari nubuatan hamba-hamba Tuhan lain. Saya menyusun dan menyimpulkan pasal-pasal nubuatan yang didapatkan oleh hamba-hamba Tuhan lainnya. Bagian saya adalah Tuhan berbicara bahwa pada hari-hari ini, sebelum Tuhan Yesus datang kembali, Tuhan akan mencurahkan rohnya, dan namanya adalah Pentakosta yang ketiga. 5 definisi Pentakosta ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuhan jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 2 definisi ini adalah nubuatan William Seymour tahun 1909. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Ini penglihatan Russell Evans dari Planet Shaker Church Melbourne tahun 2017. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Ini nubuatan dari Cindy Jacobs pada konferensi Empower 21 di SICC tahun 2018. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ini adalah pernyataan dari Tim Hill sebagai Ketua Umum Church of God. Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga, api Pentakosta ketiga. Sejak tahun 2013, Empower 21 mempunyai visi bahwa setiap orang akan mengalami perjumpaan secara otentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus pada Pentakosta 2033. Rick Warren memberikan pengertian bahwa tahun 2033 adalah goal untuk penyelesaian amanat agung. Demikian juga dengan Nicky Gamble. Pada tanggal 21 sampai dengan 24 Juni 2023, ada acara Empower 21 di Amsterdam yang temanya adalah Everyone. Konferensi ini berbicara tentang tahun 2033. Acara ini diikuti sekitar 6.000 orang yang berasal dari 130 negara dan juga diikuti secara online oleh 22 negara.
Saya berbicara 2 kali. Yang pertama di workshop dan yang kedua di acara penutupan di Olympic Stadium. Tema yang diberikan kepada saya adalah Pentakosta yang ketiga. Saya mengajak kita semua untuk memperhatikan dekade ini sampai dengan tahun 2033. Tahun 2033 adalah peringatan penginjilan atau amanat agung yang ke-2000 tahun. Peringatan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang ke-2000 tahun. Dan juga peringatan pencurahan Roh Kudus yang berarti ini peringatan ulang tahun gereja yang ke-2000 tahun. Saya tidak mengatakan bahwa tahun 2033 Tuhan Yesus pasti datang. Sebab ini tidak alkitabiah. Tetapi yang saya katakan bahwa tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang. Ini alkitabiah. Sesuai dengan Matius 24 ayat 14 dikatakan, kalau amanat agung selesai, baru setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Misalnya di tahun 2033 amanat agung itu selesai, baru setelah itu tiba kesudahannya. Tuhan Yesus datang, bisa 1 hari, bisa 1 minggu, bisa 1 bulan, bisa 1 tahun, tetapi yang jelas Tuhan Yesus segera datang. Saya mau berdoa buat saudara, bila kita semua dipakai oleh Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin, angkat tangan saudara. Katakan bersama saya, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Syarala bakanda mata karabara, Uriana mara. Curahkan pengurapan-Mu buat kami semua Tuhan. Curahkan pengurapan-Mu ya Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh betapa baiknya Engkau Tuhan.
Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi, Engkau sembuhkan kami. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang masing-masing berdoa. Introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan, minta ampun. Langsung minta ampun pada Tuhan. Langsung minta ampun. Ya Tuhan, ampuni. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Ampuni kami. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Abah, terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan kita di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapan syukur dan terima kasih dengan suara. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Abah. Terima kasih. Angkat tangan saudara. Bapa, Kau sudah menyembuhkan yang sakit. Kau membebaskan yang terikat. Kau menghibur yang susah. Kau menguatkan yang lemah. Engkau memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang dengan putus pengharapan. Terima kesembuhan, terima pemulihan. Terima. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Biarlah berkat, damai sejahtera dan sukacita daripada Bapa di sorga, di dalam kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai setiap kami mulai saat ini sampai Yesus datang kembali menjemput kami di awan dan kami mendengar Tuhan Yesus berkata, berbahagialah engkau hambaku yang setia. Mari masuk dalam rumah Bapa
dan kita akan tinggal bersama dengan Tuhan Yesus kekal untuk selama-lamanya. Setiap yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati saudara. Mari bersama-sama perkatakan iman dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat pelindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan melindungi aku, di bawah sayapnya aku akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat pelindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Mereka akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kulangkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal namanya. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab aku. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin. Mari saya undang jemaat yang dikasihi Tuhan untuk kita bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin.